Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sang pencinta ulama channel, kematian menjadi salah satu rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun orang yang mengetahui kapan dirinya akan dipanggil menghadap Sang Maha Pencipta. Namun, hal yang pasti adalah setiap orang yang bernyawa akan mengalami kejadian ini. Sebelum benar-benar diambil nyawanya, manusia akan terlebih dahulu merasakan sakaratul maut. Sakaratul maut digambarkan sebagai prosesi kematian yang sangat menyakitkan bagi mereka yang merasakannya. Kesakitan yang luar biasa tersebut akan dirasakan oleh manusia sebelum terlepas dari jasadnya. Lantas, bagaimanakah sebenarnya kedahsyatan rasa sakit ketika kematian akan menjemput? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Namun sebelum lanjut, saya ingin mengajak Anda dengan kerendahan hati untuk terus mendukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe-nya agar channel ini bisa menjadi channel yang lebih berkembang lagi dalam berkemanfaatan dan juga kebaikan. Bagi Anda yang sudah like dan juga subscribe, saya doakan semoga Allah mudahkan urusan dunia akhirat Anda. Amin Allahumma amin. Sahabat sang pencinta ulama channel, di saat seseorang akan menghadapi sebuah kematian, rasa sakit yang luar biasa akan dialami oleh si mayit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda bahwasanya rasa sakit sakaratul maut itu kadarnya seperti 300 pukulan pedang. Penderitaan terdahsyat si mayit ketika menghadapi sakaratul maut adalah di saat ruhnya sampai ke kerongkongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, dan kepada Robmulah pada hari itu kamu dihalau. Al-Qiyamah 26-30. Ketika sakaratul maut menjelang, si mayit akan merasakan panas yang luar biasa dan sakit yang tiada terkira. Tidak hanya itu, ia juga akan merasa sangat kehausan. Sebuah kisah mengenai sakaratul maut terjadi pada zaman Nabi Isa. Ini berlangsung ketika beliau ditantang oleh kaum kafir untuk membuktikan mukjizatnya, yakni dapat membangkitkan orang yang sudah meninggal atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu, Nabi Isa ditantang untuk membangkitkan Syam bin Nun yang sudah lama meninggal dunia. Maka pergilah Nabi Isa ke makam orang tersebut untuk sholat 2 rakaat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan mukjizat yang dikaruniakan Allah kepada dirinya. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan beliau. Di saat itu pula bangkitlah Syam bin Nun dari dalam kuburnya dalam keadaan rambutnya yang beruban. Lantas bertanyalah Nabi Isa kepada dirinya, padahal waktu engkau masih hidup dulu, tidak demikian, tidak beruban. Lalu Syam bin Nun menjawab, aku mendengar panggilanmu dan mengira kiamat telah tiba, maka tumbuh uban di rambut dan janggutku karena terkejut dan takut. Nabi Isa kemudian bertanya lagi, sejak berapa lama engkau telah meninggal? Dia menjawab, sejak 4000 tahun yang lalu, tetapi hingga kini pedihnya sakaratul maut belum juga hilang. Begitu luar biasanya rasa sakit dari sakaratul maut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang yang merasakan sakitnya sakaratul maut sebelum meninggal dunia. Sahabat sang pencinta ulama channel, bagi orang-orang yang beriman, sungguh berita ini adalah menjadi sebuah motivasi untuk lebih giat dalam mengumpulkan bekal akhirat. Sesungguhnya, kematian bagi orang-orang mukmin adalah suatu kesenangan, karena apabila orang mukmin dicabut nyawanya, malaikat pembawa berita menyampaikan kabar yang sangat menggembirakan bahwa Allah telah ridho padanya dan surga menjadi tempat kembalinya, sehingga ia merasa sangat senang untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda halnya dengan orang kafir saat dicabut nyawanya, malaikat pembawa berita yang menakutkan akan menyampaikan kabar yang amat buruk baginya dan akan diperlihatkan ancaman siksa yang ditimpakan kepadanya. Ia menangis, menjerit, menyesali segala kesesatan dan enggan untuk mati. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.